Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran seni budaya kelas 10 semester 2 kali ini membahas tentang pertunjukan musik ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pertunjukan musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas untuk dapat didengar dan dinikmati oleh manusia. Karena musik memiliki jiwa, hati, dan pikiran, serta kerangka sebagai penyangga tubuh layaknya seorang manusia. Pertunjukan musik sebagai salah satu budaya dari manusia yang lahir dari perasaan dan hasil ungkapan yang berbentuk ucapan. Ya, inilah pengertian pertunjukan musik yang akan kita bahas. Pertunjukan sebuah karya seni, baik pertunjukan musik, tari, rupa, ataupun kolaborasi dari ketiga bidang seni itu mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan karya seni dapat memberikan sebagian dari kebutuhan dasar hidup manusia, ya. Nah, pertunjukan musik dapat difungsikan sebagai berikut. Yang pertama ada media upacara, ya, yang pernah dijelaskan sebelumnya. Musik dipakai dalam ritual keagamaan atau upacara di daerah tertentu. Media hiburan, nah kalian tiada hari tanpa mendengarkan musik. Jadi hidup tanpa musik tidak hidup, gitu ya. Nah, sebagai media komunikasi ya, jadi penyampaian perasaan kayak gitu. Media keagamaan, media sosial, media pendidikan, media berekspresi dan berkreasi. Nah, ini fungsi dari musik ya. Sebagai media apa saja yang harus kalian pahami dan kalian ketahui. Nah, dari dampak fungsi tersebut, pertunjukan seni musik dapat mengukur kompetensi dan merubah baik aspek kognisi maupun afeksi pada apresiatornya. Pertunjukan sebuah karya seni, baik di pertunjukan musik, tari, rupa, ataupun kolaborasi dari ketiga bidang seni itu mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena dapat memberikan sebagian dari kebutuhan dasar hidup manusia. Lanjut, ada musik vokal ya, yaitu jenis karya musik yang hanya menampilkan suara manusia saja. Penyampaian musik vokal melambangkan kedamaian, keagungan, dan kemegahan. Bentuk penyajian musik vokal yang pertama ada solo. Bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan hanya oleh satu orang penyanyi. Duet adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh dua orang penyanyi yang biasanya menggunakan dua melodi suara yang berbeda. Trio adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh tiga orang penyanyi yang masing-masing suara atau melodinya berbeda satu dengan yang lainnya. Kuartet adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh 4 orang penyanyi yang melodinya berbeda. Vokal group adalah bentuk penyajian musik vokal
yang dilakukan paling sedikit 4 orang, yang dengan harmoni 4 suara dengan diiringi oleh alat musik pengiring. Alat musik pengiring tersebut dapat berupa piano maupun gitar. Nah, jadi ketika bernyanyi kalau misalkan sudah melebihi dari 4 orang, itu sudah bisa dikatakan vokal grup. Jadi diingat dari namanya, solo itu sendiri, duet itu berdua, trio 3, kuartet itu berempat. Gitu. Dan yang terakhir, paduan suara adalah bentuk terbesar dari penyajian musik vokal karena dapat dilakukan oleh minimal 15 orang yang biasanya dibagi menjadi 4 suara. Kalau sudah banyak, namanya paduan suara. Jadi vokal grup apa dan paduan suara itu apa? Ini harus bisa membedakan. Yang selanjutnya musik instrumental, yaitu bentuk penyajian karya musik yang menggunakan instrumen atau alat musik saja. Bentuk penyajian musik instrumental melambangkan kebersamaan dan harmonisasi bunyi. Bentuk penyajian musik instrumental dapat berupa solo, yaitu bentuk penyajian musik yang hanya menggunakan satu alat musik saja. Yang kedua, duet, yaitu bentuk penyajian yang menggunakan dua alat musik yang berbeda. Yang ketiga ada trio, yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan 3 alat musik yang berbeda. Yang keempat, kuartet, yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan 4 alat musik yang berbeda. Yang kelima ada orkestra, adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, istilah pertunjukan berarti sesuatu yang dipertunjukkan atau dipertontonkan. Bioskop, wayang, dan sebagainya. Atau juga pameran. Mengacu pada pengertian itu, apakah pengertian dari pertunjukan musik ya menurut bahasa kalian? Nah, yang pertama, apa saja yang membedakan pertunjukan musik oleh musisi profesional dengan pertunjukan musik oleh siswa di sekolah? Yang kedua, mengapa pertunjukan musik oleh musisi profesional berbeda dengan pertunjukan musik oleh siswa di sekolah? Oke, sampai di sini paham? Ya, kita lanjut. Berdasarkan pertanyaan di atas, coba analisis perbedaan antara pertunjukan musik yang dilakukan oleh musisi profesional dengan pertunjukan musik yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Uraikan secara singkat hasil pengamatan kalian itu dalam tabel berikut. Nah, jadi dari dua soal ini kalian membuat tabel. Tabelnya seperti ini, kalian kerjakan di buku catatan kalian. Yang sebelum tabel ini dibuat, kalian membuat apa itu pengertian pertunjukan musik menurut bahasa kalian sendiri. Nah, setelah itu menjawab dua soal ini dalam bentuk tabel ya. Ada sedikit penjelasan ya. Lanjut. Nah, walaupun berbeda, pertunjukan musik yang dilakukan untuk siswa di sekolah tetap menggunakan teknik dan prosedur yang sama dengan yang dilakukan dalam pertunjukan musik untuk musisi profesional. Pertunjukan musik bagi siswa dapat dipandang sebagai bagian dari pembelajaran musik di sekolah, yaitu memberi pengalaman pada para siswa untuk memahami bagaimana melakukan pertunjukan musik ya. Jadi tadi
tampil tadi harus kalian jawab menurut bahasa kalian sendiri, ya. Ini salah satu contohnya, uraiannya yang ada di buku paket. Nah, ini salah satu pertunjukan musik yang biasanya dilakukan oleh para siswa di sekolah, kayak gitu. Ini ya, contohnya ada 4 contoh pagelaran musik dari contoh 1, contoh kedua, contoh ketiga, dan contoh keempat. Sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.